Nomor 18. Percobaan yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan zat terdapat pada gelas nomor, ini jawabannya A ya. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi, maka kalau ditanya faktor yang hanya mempengaruhi, maka artinya hanya itu yang beda. Oke. Faktor laju reaksi ada beberapa. Yang pertama ada konsentrasi, yang kedua ada luas permukaan. Nah, luas permukaan ini nanti yang dilihat adalah ukurannya ya, ukuran dari masing-masing zat. Ukurannya ini bisa bentuknya seperti serbuk, kepingan, batangan, dan lain-lain. Nah, semakin kecil ukuran, maka semakin besar luas permukaan. Luas permukaan itu saya singkat LPS. Semakin besar luas permukaan, ya semakin cepat laju reaksi. Yang ketiga, ada namanya suhu, atau disingkat T. Dan yang keempat, ada namanya katalis. Nah, jadi kalau pertanyaannya, yang hanya dipengaruhi oleh, berarti faktor tersebut doang yang berbeda. Nah, di soal ini pertanyaannya adalah yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan. Berarti yang boleh beda nanti di setiap masing-masing zat itu adalah dalam bentuk ukurannya. Ya. Jadi kita lihat nomor 1 dan 2. Tadi kan jawabannya A. Nah, nomor 1 dan 2 bentuknya berbeda. Satu serbuk, satu kepingan. Kemudian untuk konsentrasinya sama, berarti tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Untuk suhunya juga sama, berarti tidak dipengaruhi oleh suhu. Nah, di sini eh, bentuknya berbeda, maka dipengaruhi oleh luas permukaan. Jadi kalau hanya yang dipengaruhi oleh luas permukaan, maka jawabannya adalah A. Nomor 19. Persamaan laju reaksi untuk reaksi di atas. Ini dibuat jawabannya adalah C. Nah, kalau ditanya persamaan reaksi dari suatu tabel, maka kita buat dulu yang namanya persamaan laju. Persamaan lajunya. Nah, persamaan laju itu secara umum ditulis seperti ini. P sama dengan K, konsentrasi, reaktan, pangkat, ORD. Nah, jadi yang masuk ke rumus laju reaksi adalah reaktannya doang. Nah, di dalam soal ini reaktannya ada dua, NO sama BR2. Jadi pada reaksi ini persamaan lajunya bisa kita tuliskan sebagai berikut. P sama dengan K ini konstanta laju, konsentrasi reaktannya ada NO. Nah, ORD ini diambil nanti atau diperoleh dari data percobaan. Nah, ini kita misalkan dia X dikali, nah reaktan ada dua, ada satu lagi, berarti nanti dikali. Konsentrasi BR2 pangkat Y. Jadi inilah adalah persamaan dari reaksi yang ditulis. Nah, sekarang kita mencari ORD setiap reaktan. Yang pertama kita cari ORD CX. Nah, kalau kita mau mencari ORD CX, maka kita harus ambil dua data ya. Ambil dua data yang dimana dua data tersebut, data si pasangannya atau yang lawannya itu di dalam rumus ini adalah sama. Berarti dua data Y sama gitu. Nah, maka kita lihat data ini kan Y kan, ini X. Data Y kita ambil dua yang sama, maka kita ambil ini misalnya kita kasih nomor nih 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita ambil data 1 dan 2 ya, ini karena data Y-nya sama. Jadi kita ambil di sini ya data 1 dan 2. Nah, data 1 dan 2 itu kita masukkan ke persamaan laju yang udah kita buat. Nah, di sini kan ada laju reaksinya ya. Nah, jadi V berarti pada data 1, 3. 3 sama dengan, jadi langsung masukkan ke sini aja. K, terus konsentrasi NO di data 1 apa? 0,05. Pangkat X kali. Nah, masukkan lagi ke sini. Data 1 untuk BR2. Data 1, 0,10. Pangkat Y. Nah, pengambilan dua data itu untuk dibandingkan. Berarti data 1 di atas, ya kan?
Kemudian data 2 di bawah. Nah, data 2 V-nya berapa? Disulang lagi seperti penulisan di atas, cuma memakai data 2 gitu. Ini 6 sama dengan K, konsentrasi NO, berarti 0,1 pangkat X dikali konsentrasi BR2 itu 0,1 pangkat Y. Nah, pengambilan dari data yang sama itu fungsinya adalah supaya dia nanti mengeliminasi satu sama lain. Nah, yang namanya nilai K itu sama, konstanta, jadi tewas juga. Nah, 3/6 itu kan 1/2 ya. Sama dengan ini 0,05 dibagi 0,1 itu setengah juga. Ini XX, maka itu bisa dibuat seperti ini bentuknya secara aljabar ya. Jadi dari persamaan ini bisa kita temukan bahwa X-nya 1. Jadi kita ketemu kode dari X-nya sama dengan 1. Nah, kemudian kita mau mencari sekarang untuk Y. Nah, untuk Y berarti kita ambil dua data X yang sama. Nah, jadi kebalikannya. Nah, data X yang sama berarti ini itu adalah data ya, data 1 dan 4. Ini data X-nya sama untuk data 1 dan 4. Jadi ini kita ambilnya data 1 dan 4. Nah, data 1 tadi yang di atas ya sama 3 sama dengan K kali 0,05 pangkat X kali 0,10 pangkat Y dibagi, sekarang kita ambil data 4. Data 4 ini 12 ya. 12 K. Nah, untuk NO data 4 0,05. Untuk BR2 data 4 ini ya 0,2 pangkat Y. Nah, ini akan saling meniadakan karena sama ya. Ini juga. Nah, 3/12 itu sama dengan seperempat. Seperempat itu sama dengan setengah pangkat 2. Nah, ini juga setengah pangkat Y. Bisa dibuat bentuknya seperti itu. Nah, dari sini berarti ketemu Y-nya sama dengan 2. Nah, kalau kita udah ketemu X dan Y-nya, berarti di sini tinggal kita ganti aja. Jadi ini berarti ini 1. 1. Kalau angka 1 nggak usah ditulis ya. Terus ini 2. Jadi jawabannya cocok ya. Ini 1, ini 2. Jawabannya C. Nomor 20. Pasangan yang tepat antara sifat koloid dan kegunaannya adalah, ini jawabannya A ya. Kalau absorpsi itu pemutihan gula tebu itu benar. Koloid pelindung itu gelatin pada es krim benar. Efek tindal. Nah, efek tindal itu yang ini. Jadi efek tindal itu malah ini, bukan cuci darah. Jadi kalau efek tindal itu nanti sorot lampu di daerah berkabut, terus pelangi munculnya pelangi itu juga efek tindal ya. Sorot lampu pada daerah berkabut gitu-gitu. Kemudian cuci darah ini adalah dialisis ya, dialisis. Nah, kalau koagulasi itu seperti terbentuknya delta di muara sungai atau penggumpalan gitu ya. Itu sifat koloid koagulasi. Nah, untuk menghilangkan bau badan dengan deodoran, ini contoh dari absorpsi juga. Jawabannya adalah A. 21. Reduktor, oksidator, hasil reduksi, hasil oksidasi. Nah, di sini kita tinggal cek aja bilox atom yang berubah apa. Nah, cepat aja. Di sini biloxnya Mn berarti plus 4 ya. Tentu tahu dari mana kenapa plus 4. Karena O-nya min 2 kan, ada 2. Itu. Nah, di sini Mn-nya plus 2. Kenapa? Karena SO4 itu kan 2 negatif ya. Jadi logamnya ini ya harus 2 positif supaya meniadakan muatannya satu sama lain. Nah, kemudian di sini Cl ini kan minus 1 ya, karena Na itu plus. Tapi di sini Cl-nya unsur, berarti biloxnya 0. Tinggal kita tarik aja, yang berubah, Mn itu turun. Nah, kalau turun itu namanya adalah reaksi reduksi. Nah, ini Cl kan minus ke 0 itu naik. Ini namanya reaksi oksidasi. Nah, kalau dikatakan reduktor itu adalah zat di sebelah kiri. Oksidator juga di sebelah kiri. Tapi
Reduktor itu adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi. Jadi ini kita bisa sebut sebagai reduktor. Jadi ini bisa kita sebut sebagai reduktor. Jadi reduktornya di sini adalah NaCl. Nah, zat yang mengalami oksidasi di mana dia mereduksi zat lain gitu. Jadi si Mn. Nah, jadi di sini oksidatornya adalah si MnO2. Nah, kemudian kalau di sebelah kanan itu namanya hasil ya. Jadi ini hasil. Hasil dari apa? Ini reaksi apa? Reduksi kan? Ya udah, ini hasil reduksi gitu. Ini hasil juga sebelah kanan, namanya hasil. Ini reaksi apa? Oksidasi. Nah, ini berarti hasil oksidasi. Jadi dari pertanyaan ini maka jawaban yang paling tepat adalah di nomor 22. Koefisien reaksi A, B, C, D, dan E berturut-turut adalah, di sini jawabannya adalah B. Mari kita cek. Nah, langsung aja kita cek perubahan biloks yang terjadi. Di sini Fe plus 2, di sini menjadi plus 3. Maka terjadi perubahan biloks, yaitu naik ya. Berarti oksidasi sebanyak 1. Nah, kemudian di sini terjadi perubahan biloks Mn dari plus 7 ya, menjadi plus 2. Nah, berarti di sini terjadi perubahan biloks sebanyak 5, turun. Jadi ini reduksinya sebanyak 5. Nah, jadi kalau kita udah tahu perubahannya itu, maka ini kita kali silang. Kan oksidasinya tadi 1, reduksinya 5. Nah, 1 dan 5, KPK-nya kan 5 ya. Jadi ini harus dikali dengan 5. Ini dikali 1 gitu. Nah, pengalinya itu akan naik ke atas menjadi koefisien. Jadi saya ulang, pengalinya ini akan naik ke atas sebagai koefisien zat itu. Jadi ini langsung kita buat, ini 5 nih. 5. Ya. Yang ini juga 5 nih. Langsung coret D-nya, ini 5. Oke. Temu. Ini kan 1 nih. Maka ini kita coret jadi 1. Kalau 1 nggak usah ditulis ya. Ini 1. Kalau 1 nggak usah ditulis. Nah, kemudian kita lihat ini sama ini. Nah, penambahan H+, ya, itu untuk menyeimbangkan muatan kiri kanan. Penambahan H2O itu untuk menyamakan jumlah atom H. Jadi pertama-tama ini kita anggap dulu nggak ada. Anggap nggak ada dulu ya. Ini juga anggap nggak ada. Jadi kita hitung muatannya dulu ya. Nah ini kan 5 Fe2+. Karena sudah kita buat koefisiennya 5. Jadi dari 5 Fe2+ ini menyumbang muatan plus 10. Ini 1 kan. 1 MnO4-. Maka minus 1. Nah ini dianggap nggak ada dulu. H plus H2O. Jadi di sini muatannya jadi plus 9 masih ya. Oke, jadi di kiri ada plus 9 nih. Nah ini 5 kali 3 plus. Berarti plus 15. Ini 1 kali 2 plus 2. Jadi total muatan di sebelah kanan ada plus 17. Nah, ini selisihnya berapa? 9 ke 17. Ini selisihnya ada 8 nih. Nah, selisihnya inilah yang dianggap sebagai koefisien dari H+, kalau yang ditambah H+. OH-, kalau ditambah OH- gitu. Nah, jadi di sini ini coret, ini jadi 8. Nah, karena H-nya udah 8 di sini, maka ditambahkanlah H2O untuk menyamakan jumlah atom H. Nah, di sini kan hanya 8, di sini masih 2. Kali berapa supaya 8? Kali 4. Maka jawabannya pas 5. 1, 8, 5, 4. Nomor 23. Proses korosi paling lambat dan paling cepat berturut-turut terjadi pada tabung nomor. Nah, kalau dia paling lambat, maka itu harus tidak bersentuhan dengan udara. Tidak bersentuhan dengan udara. Kalau dia paling cepat, ya berarti dia harus bersentuhan dengan udara. Dan yang paling cepat bersentuhan dengan udara dan di dalam larutan elektrolit, ya. Jadi suatu logam akan cepat berkarat kalau dia berada di larutan elektrolit. Untuk kapal-kapal di laut itu gampang banget berkarat karena ya air laut itu salah satu larutan yang mengandung banyak mineral ya, garam-garam. Jadi dia sangat kuat elektrolitnya sehingga cepat berkarat kapal-kapal yang di laut daripada kapal-kapal yang di danau. Apalagi terbuat dari besi. Seperti itu. Nah, mari kita lihat. Ini jawabannya dibuat di sini E. Jadi nomor 5 katanya paling lambat. Nah, kalau kita lihat di sini, pakunya ini dibuat di dalam minyak goreng, terus dikasih kapas. Nah, artinya kalau ada minyak goreng, maka oksigennya akan susah masuk ke
dalam ini untuk menyentuh paku. Jadi permukaan logam itu sebisa mungkin jangan bersentuhan dengan udara dibuat. Karena di udara ada oksigen. Oksigen nanti yang akan membuat dia cepat berkarat. Nah, kalau udah dibuat minyak goreng, artinya walaupun oksigennya melewati karat sini, maka dia tetap tidak akan bisa masuk melewati minyak sehingga bisa bersentuhan dengan paku gitu. Jadi ini lebih lambat, ini paling lambat. Nah, kenapa nggak 4 paling lambat? Karena kalau nomor 4 itu masih ada di dalam air. Nah, kita tahu bersama di dalam air itu ada oksigen ya. Jadi kemungkinan masih bisa dia berkarat di sini walaupun di sini dibuat kapas. Gitu, dibandingkan di dalam minyak goreng. Nah, di sini kan ada udara juga, di sini ada udara gitu. Ini ada udara. Kalau ada udara berarti dia pasti bisa berkarat gitu. Kan nggak ada sama sekali. Berarti dia paling lambat. Nah, paling cepat itu yang ada udara dalam larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit apa di sini? Asam cuka, itu elektrolit gitu. Jadi nomor 3 paling cepat. Nomor 24. Ini gambar pagar. Cara yang paling tepat untuk melindungi besi dari peristiwa korosi. Ya, kalau pagar itu ya dicat ya. Jadi jawabannya sudah jelas A. Nah, kalau dilapisi krom, ini biasanya knalpot ya. Knalpot bisa. Knalpot motor biar nggak cepat karat. Kemudian kalau dilumuri oli, ini biasanya mesin-mesin. Ini kalau proteksi katodik dengan logam yang lebih reaktif, ini adalah perlindungan pipa pipa dalam tanah gitu. Jadi pipa-pipa dalam tanah mungkin aja pipa gas atau pipa untuk air, maka dia harus dikasih proteksi katodik dengan logam yang lebih reaktif. Biasanya logam yang lebih reaktif yang dikasih untuk melindungi adalah logam Mg. Jadi logam Mg itu sering dipakai untuk melindungi pipa yang di dalam tanah dengan proteksi katodik namanya. Nomor 25. Massa tembaga yang mengendap adalah, jawabannya di sini dibuat C. Mari kita cek. Nah, ini adalah reaksi penyepuhan ya. Larutan yang dipakai adalah CuSO4. Nah, jadi larutan CuSO4 nih. CuSO4 kalau diionkan menjadi Cu2+ tambah SO4 2 negatif. Oke, terus dikasih tahu lagi ini I ya. I-nya sebesar 5 ampere. Terus T-nya sebesar 193 second. Oke. Nah, pertanyaannya massa tembaga yang mengendap. Nah, massa tembaga yang mengendap itu berarti reaksi di katode. Jadi kita buat dulu reaksinya ya. Kalau reaksi penyepuhan, maka di katode itu adalah reduksi daripada ion positif dari ion atau larutan yang dipakai. Maka Cu tambah 2 elektron menjadi Cu solid. Jadi pertanyaannya nih ada berapa gram yang ini gitu. Nah, reaksi anoda ya. Reaksi anoda itu adalah oksidasi dari elektrodenya. Nah, ini kan elektrodenya pakai tembaga. Tembaga itu adalah elektroda non-inert atau elektroda yang bereaksi. Arti dia menjadi Cu ya, menjadi Cu2+. Jadi oksidasi daripada anodenya, elektrodenya. Tambah 2 elektron. Jadi ini dari logam Cu teroksidasi gitu. Nah, jadi nanti proses kerjanya seperti ini. Jadi ini lama-lama ini teroksidasi menjadi Cu2+ gitu ya. Nah, terus larutan Cu2+ yang di sini ini kan larutan CuSO4. Nah, lama-lama beberapa dari ion itu akan mengalami pengendapan di permukaan dari elektrode yang diletakkan di katode. Biasanya elektrode yang di katode itu yang diletakkan adalah yang mau dilapisi gitu. Jadi ini logam besi yang mau dilapisi ini akan dilapisi oleh tembaga yang dari larutan itu mengendap, yaitu reaksinya reaksi pada katode, dituliskan di sini. Nah, pertanyaannya berapa gram kalau dia mempunyai data seperti ini. Nah, pertama-tama kita cari F-nya dulu ya, karena F nanti akan bergerak ke mol elektron. F sama dengan I dikali T bagi 96.500.
Ini hukum Faraday yang pertama. Nah, ini kan tadi udah ada di soal 5 ampere dikali T-nya 193 dibagi 96.500. Nah, ini tinggal dihitung 0,01 F. Nah, F itu sama dengan mol elektron yang terlibat pada reaksi. Jadi, elektronnya ini punya mol, yaitu sebesar F. Nah, yang kita dapat segini kan, maka ini molnya 0,01 mol. Nah, berdasarkan perbandingan koefisien, ini kan 2 banding 1 ya. Artinya kalau ini 2 mol elektronnya, maka CU-nya ya 1 mol. Nah, kalau dia elektronnya hanya 0,01 mol, maka mol CU berapa kan gitu. Jadi mol CU sama dengan koefisien CU dong, 1 per koefisien yang diketahui molnya. Berarti koefisien elektronnya dikali 0,01 mol. Sama dengan 0,005 mol. Jadi inilah mol CU. Nah, sekarang massa CU. Gram CU sama dengan massa itu berarti mol dikali AR ya. Maka molnya kan 0,005 dikali AR-nya CU. Ini dikasih tahu nih 63,5. 3,5. Maka ini dikalikan menjadi 0,3175 gram. Jadi kita hanya perlu menggunakan persamaan ini untuk mendapatkan mol elektron. Dapat mol elektron, masukkan ke rumus, dapat mol CU, maka ubah ke massanya.